Oke, halo semuanya. Jadi kali ini gue pengen review hasil trading gue menggunakan metode arah hunter. Jadi arah hunter adalah sebuah metode dalam trading di mana kita membeli saham yang arah pada hari itu dan berharap pada keesokan harinya itu bisa gap up. Nah, di gap up-nya ini kita bisa take profit itu. Biasanya gap up itu bisa 5 sampai 5%, 10% atau bahkan lebih gitu. Nah, di sini itu gua sedang melirik saham IP gitu ya. Yang dia satu tik lagi mau arah. Jadi kalau secara metode ya, kita belinya itu ini beda-beda setiap orang sih. Cuman kalau gua ada yang sistemnya dia itu cicil. Kalau misalnya udah tahu nih kayak mungkin 5 tik, 3 tik mau arah dia udah boleh cicil tuh. Tapi ada juga yang belinya tuh bener-bener dipucuk di harga arahnya. Kalau di case ini di IP itu kan harganya 540. Nah, begitu harga 540 itu kan sekitar 100 ribuan lot ya. Begitu lotnya udah mulai menipis dan HK-nya yang HK udah mulai banyak yang dan kenceng gitu, kita bisa ikutan masuk gitu, bisa ikutan beli. Nah, untuk trade plan di arah hunter, seperti yang gue bilang tadi, kita akan jual pada keesokan harinya gitu. Biasa pagi-pagi ya, karena biasanya kalau misalkan saham yang arah hunter itu dia gap up dulu. Dan untuk CL-nya sendiri ada metode yang CL-nya itu misalkan nih di 540-nya kan harganya habis, otomatis dia masuk ke bid kan. Terus bidnya tebelin. Tiba-tiba bidnya ada bantingan itu loh, dan mulai tipis, kita bisa ikutan buang. Jadi cut loss-nya ya cut loss BEP atau cut loss V lah. Tapi di sini gua CL-nya itu 2 atau 3 tik di bawah harga ARA. Jadi misalkan di IP ini gua mungkin akan CL di 530 atau 525. Kenapa? Karena biasanya kalau saham yang ARA itu suka kena gocekan. Suka rawan digocek itu loh, misalkan 540-nya habis nih. Terus tiba-tiba 540-nya habis masuk ke bid, terus bidnya dihabisin juga, kan kebuka tuh nggak jadi arah kan. Nah itu biasa suka kegocek gitu, kadang ditutup lagi. Jadi kalau misalkan kita pakai metode yang pertama tadi yang kita jual di BEP, kadang suka kegocek-gocek itu loh. Jadi gua kayaknya lebih baik mungkin 2 atau 3 tik di bawah harga arah cut lossnya ya, minus 1-2% lah, tapi dengan berharap dia gap up besoknya bisa dapat 5%, 10% atau mungkin lebih gitu. Di sini kita sambil nungguin IP-nya dimakan gitu ya. Nah, tuh udah sempet dimakan dari 100 ribuan jadi 80 ribuan. Harusnya kita bisa masuk sih. Cuman dia itu makannya nggak masif gitu loh. Nggak ada yang respon, nggak ada direspon, HK-nya nggak masif lah gitu. Jadi gue memutuskan untuk wait and see dulu deh, tunggu sampai bener-bener mau habis baru gue makan. Tuh 80 ribu ditebelin lagi, jadi belum fix mau arah pada saat itu gitu. Memang kalau misalkan main arah hunter tuh benar-benar harus fokus di saham itu ya, karena kita juga butuh konsentrasi sama kecepatan tangan gitu. Misalkan kita dapat saham yang arah pada hari itu, biasanya itu kita kan berharap gap up tadi seperti yang gue bilang, tapi nggak menutup kemungkinan besoknya bisa aja dibanting ARB atau nggak gap up gitu, kayak biasa aja, itu bisa aja terjadi. Baik lagi kan, metode nggak ada, satu metode itu nggak ada yang 100% bisa berhasil dan bisa kejadian terus. Jadi ya harus siap gitu. Masih nunggu ya, pokoknya kita belinya pas bener-bener, kalau metode yang gue pilih bener-bener udah mau habis baru kita ikutan ambil. Kalau selama belum habis jangan ambil dulu. Mungkin di sini gue cepetin aja ya sampai 540 nya udah bener-bener mau habis gitu.
Nah ini terbeli lagi kan jadi 100.000 gitu. Kita pokoknya harus tunggu sampai dia benar-benar kekis. Nah udah mulai cepet. Ini gue gak tahu kenapa gue lama ya. Akhirnya gue baru pencet buy dan akhirnya agak telat gitu. Bukan agak ya, malah telat. Tapi karena gue cepet gitu ya, jadi gue dapat antrian lumayan depan lah, 18.000 gitu. Nah di sini tuh gue berharap ada yang buang-buang sampai antrian gue kemakan. Tapi gue juga bingung lah kenapa gue nggak langsung HK pas itu ya. Gue malah agak delay gitu loh. Tapi ya untungnya sih di akhir dapet ya. Gitu. Di sini gue lihat, oh ternyata langsung HK-nya masif gitu ya, cepet banget. Nah biasa kalau saham ARA itu bitnya ditutup dengan tebal, 100 ribuan lot gitu, biar fix ARA lah gitu. Nah kalau metode yang pertama tadi yang cut loss-nya BEP, kalau misalkan nih 100 ribu tiba-tiba ada buangan yang banyak, kita harus ikut buang. Cuman itu tadi kalau misalkan gua itu mungkin untuk menghindari gocekan, gua 2 tick atau 3 tick baru buang gitu. Nah di sini tuh gua masih berharap dapat antrian gua kemakan gitu ya, biar gua tuh dapat saham ARA gitu. Ini yang buang juga lumayan sih, 2 ribuan, 3 ribuan. Ditebelin 221.000 lot. Ini gue cek lagi antrian gue berapa ya. Oh tinggal 2.000. Nah di sini gue kayaknya udah berpikir ini gue fix dapet nih gitu kan. Soalnya dari 18.000 sisa 2.000. Nah dapet gitu. Udah kita pantengin. Walaupun udah dapet, kita nggak usah tinggal ya, apalagi ARA Hunter gitu. Ini kalau misalkan dari kalian ada yang ingat kejadian HKMU ya. Ya gue nggak megang sih, cuma waktu itu katanya ARA, cuman langsung dibanting sampai ARB. Nah di ARA Hunter ini kita harus benar-benar pantengin gitu. Jangan sampai udah dapat ARA Hunter, udah dapat sama ARA nih. Wih, mikirnya udah bitnya tebel, nggak bakal dibanting lah gitu. Main tinggal aja. Nah di sini itu ada sebuah bukan bantingan sih. Ada orang yang ngejual bitnya tuh tebel banget. Ada yang ngejual dengan lot yang gede tuh 10.000 gitu. Gue panik. Bukan panik sih, gue lebih kayak buset 10.000 ini sih bukan retail biasa, ini big player ya. Gue pikir dengan buangan yang sebesar itu biasanya akan mancing player lain buat buang juga. Kayak ceban, jangan-jangan nanti ini mau dibuka gitu gembok aranya. Cuman untungnya setelah itu dia nggak ada buangan yang terlalu gimana banget ya. Padahal gue udah siap-siap juga tuh, udah 10.000 lot gitu kan yang buang, kemungkinan bakal buka dulu nih arahnya gitu, tapi ternyata enggak. Nah ini ya, kalau gue pribadi gue lebih seneng ngincar sama arah itu dekat-dekat closing. Karena apa? Biar nggak capek. Karena yang gue bilang tadi, kita tuh harus benar-benar pantengin gitu. Udah dapat sama ARA gitu kan, harus benar-benar pantengin. Kalau misalkan dia kebuka turun 2 tik 3 tik, kita harus buang, artinya ya nggak jadi ARA gitu. Makanya kalau misalnya kita sebagai ARA Hunter gitu ya, berharap tuh pengen cepet close market. Biar apa? Biar fix ARA gitu, nggak ada buangan lagi. Karena itu kalau nih misalkan ini jam sekarang 14.34 gitu, rasanya lama banget gitu mau closing. Padahal kalau misalkan kita biasa-biasa lagi scalping lagi trading tuh cepet ya. Kalau misalkan ARA Hunter kita tuh kayak lama banget closing market. Kita berharap closing market tuh cepet gitu.
Nah di sini nggak ada buangan yang gimana banget, jadi gue cepetin aja ya sampai eh, tutup market nanti. Nah tapi sebelum itu, kalian lihat di 535 itu kan ada antrian 12.000 lot. Tiba-tiba dia hilang, tinggal jadi 1.000 lot doang. Tuh, gue di sini udah mulai was-was nih. Wah, ini kalau dibanting, kalau arahnya yang kebuka nih, longsor beneran longsor nyampe bawah gitu. Makanya gue siap-siap nih. Di sini gue siap-siap. Gue kalau misalnya arahnya lepas, gue ikutan buang juga. Karena ngeri banget. Bit di bawahnya tuh bolong-bolong, bukan bolong sih, kayak tipis-tipis. Meskipun di harga arahnya tebel banget ya. Nah ini pas tutup market ya, antrian di harga arahnya tuh tebel banget, hampir 1 juta lot. Dan ini menandakan bagus sih, ditutup dengan bid super tebal, mantap. Nah besoknya IP itu opening di harga 580 gitu, itu udah open gap up sekitar 5%an. Dan ini gue antri jual di 595 karena gue pikir nomornya tebel kan, gue antri di 1 titik sebelum yang tebel aja deh gitu. Nah ini sekuritas gue cukup cepat ya, jadi kalau yang lain biasa semenit baru ke eksekusi, ini gue 30 detik kan udah kemakan antrian gue. Ini sambil nunggu, kalian lihat di pojok kanan atas tuh detik ke 34 udah kemakan antrian gue. Jadi ini salah satu keunggulan ya di sekuritas yang gue pakai. Dan ya itu aja pembahasan gue di video kali ini. Semoga pembahasannya mudah dimengerti. Happy trading semuanya dan salam cuan.